Silakan duduk. Wah, 14 tahun saudara. Ini Cici ini nih. Siapa namanya Cici? Siapa? Lina. Saya lupa terus nama dia. Saya pertama kali khotbah saya ingat Pak, kalau nggak salah 10 tahun lalu. Dan dia WL-nya gitu. Jadi saya ingat kalau nggak salah saya ajak Lydia Kandau waktu itu ya. Puji Tuhan, saya dihubungi Pak Gembala 6 bulan kali sebelum ini katanya. Dia pesan seolah-olah saya kayak artis aja gitu saudara, 6 bulan. Tapi saya pikir ini sesuatu yang spesial, 14 tahun. Makanya saya dalam renung-renungan saya sampai semalam, saya akhirnya menemukan satu tema yang saya pikir ini penting buat kita semua ya. Lebih penting lagi kalau slide-nya sudah dipasang saudara ya. Dia kayaknya kalau lihat saya khotbah suka kagum yang di sana gitu ya. Saya memilih tema penyertaannya sempurna. Ya, tadi didasari dengan Immanuel, Tuhan beserta kita, maka penyertaannya sempurna. Ada 4 ayat yang kita akan lihat, tetapi ayat terakhir itu menjadi bagian kupasan firman Tuhan. Yang pertama mengapa? Karena ini bicara membangun gereja. Gereja harus didasari dengan apa yang menjadi amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Kita baca sama-sama hari ini, baca 4 ayat aja Bapak Ibu. Jangan males. Jangan pikirannya makan aja di sana. Ntar saya lama-lamain loh biar nasinya keras ya. Tadi saya salaman sama Popo ini yang kursi roda ya. Po, apa kabar? Baik gitu. Dengar nggak? Gue ngomong, dengar ya. Iya, gue bilang sehat Po, sehat. Jangan berantem ya. Berantem sama siapa? Ya, saya bilang juga nggak ada yang mau berantem malu gitu kan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya menemukan kata menyertai, aku menyertai kamu senantiasa. Makanya lalu saya keluar ya, kalau orang karismatik bilang Tuhan bicara ya, kalau saya bilang saya ide, saya nggak mau terlalu kelihatan akrab banget sama Tuhan, takut saya kalah sama yang suka ngobrol Tuhan bicara. Tetapi saya yakin Tuhan taruh di kepala saya ada kata menyertai. Gereja ini dibangun pasti tujuannya adalah menyelesaikan amanat agung. Terakhir saya khotbah di sini saya bilang Kristen itu nggak ada yang gratis, bayar harga. Harga yang harus dibayar adalah ini. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya ini politis juga saudara sebetulnya ya kalau dibilang politis. Nah lalu ada 2 ayat lagi yang menjadi pembuka. Di mana kita diingatkan kembali bahwa kalau bukan Tuhan yang bangun maka bubar semuanya ibadah ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau ditarik untuk pembangunan gereja ini, sia-sialah Pak Gembala, engkau membangun gereja ini kalau dengan kekuatanmu. Sia-sialah Bu Gembala kalau kau juga mau doa pagi kalau membangun gereja ini dengan kekuatan, dengan ambisi. Tetapi ketika Tuhan dapati kita membangun gereja ini bersama dengan umat dalam satu visi dan misi yang sama, maka dikatakan waktu tidur pun Tuhan memberkati. Kalau orang dagang dia pakai ini, dia salah. Dan ntar nanti lagi tidur ada orang order. Dasar waktu tidur diberkati adalah ketika kita menaruh semua harapan kepada Tuhan. Ya kalau yang punya toko, kalau nggak pernah saat teduh, nggak pernah doa, nggak pernah gereja, nggak bakal pernah dia bilang diberkati waktu tidur. Tapi kalau dia membangun usaha, membangun keluarga, membangun gereja ini dengan Tuhan, bangun tidur kita lihat ada berkat yang sudah menanti. Pernah bangun tidur, nih showroom mobil nih, bangun tidur, tahu-tahu WA udah, gue cari Fiat tahun 69 gitu. Namanya udah ganti Fuad kalau 69 sudah. Nah dari sini kita diajarkan bahwa Tuhan
kalau dilibatkan bukan saja mau memulai gereja ini, tetapi dia akan bersama-sama dengan gereja ini. Lalu satu ayat lagi yang sebetulnya saya mau bagikan buat saudara. Mari kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Biar ini menjadi penguat kita dulu di awal sukacita kita. 1, 2, 3. Tak habis-habisnya rahmatnya. Nah, dari sini diajarkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak tergantung keadaan. Saudara mau yung segake, mau bodoh amat, Tuhan tetap mengasihi. Ya kan? Saya baru diulang lagi Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu. Saya baru pulang dari Turki, dapat di gereja itu. Aku berdiri di muka pintu, menggambarkan tidak setiap pun kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan gereja ini harusnya tetap setia. Jangan puas dengan 14, tapi harus sampai 15, 16 sampai 40 tahun. Iya dong. Kan Pak Gembala pengen punya gedung sendiri. Ini saudara jangan bangga. Ini saudara masih jalan-jalan di padang gurun. Dari Orchard. Tampaknya kurang kuat nyali saudara, dipindahin ke baja. Nah ya kan. Baja saudara ya. Ya kan. Nah dari sini kita nggak tahu kemana. Nah dari sini kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Ini bukan pekerjaan Pak Henry, ini pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada Pak Henry. Saya juga kagum sama gereja ini. Saya hari-hari nggak pernah kan, Bu ngopi Pak, nggak pernah saya jalan sama gembala saudara di luar ketemu di sini. Tapi saya merasa bagian dari gereja ini. 10 tahun saya khotbah di sini, dipotong COVID 3 tahun. Rasanya separuh lebih kalau ulang tahun saya yang khotbah. Ini udah spesial banget. Spesial nggak saudara? Mungkin orang lain pikir saya ada saham di sini. Orang lain pikir kok lu melulu, enggak juga. Nanti kita ketemu lama lagi saudara. Tetapi rasanya sering ketemu ya. Kenapa? Karena kedekatan, ya kan? Mungkin karena sering foto, sering posting, ya kan? Tadi saya udah video Pak, saya kirim ke Bali ke teman saya. Buset penuh banget, iya kurang kursi saya bilang. Gembalanya lagi pusing nyariin kursi. Lu udah kagak daftar datang lagi. Ya kan, disiplin dong. Kalau daftar datang. Kalau nggak daftar ya datang boleh juga saudara ya. Nah 2 ayat ini, 3 ayat. Yang pertama gereja ini harus menggenapi perintah Tuhan. Memberitakan kabar. Bahkan jangan sampai cuma di Pangeran Jakarta. Tapi setiap saudara yang dipakai Tuhan kerja di mana-mana beritakan firman. Karena saudara punya dasar yang kuat dari gereja ini. Lalu yang kedua dia bilang sia-sia. Sorry ya anak muda, sia-sia lu latihan kayak apapun. Sia-sia saudara menjadi pengerja mau sedisiplin apapun. Kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Makanya jadi harus ada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi ide-ide yang baru dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga jangan pernah takut. Nggak habis-habis kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau gereja ini nggak habis-habis menikmati rasa kebaikan Tuhan. Maka harusnya jemaat juga merasakan. Betul ya? Iya dong. Ngapain saudara datang ke sini? Kalau saudara nggak merasakan ada sukacita, ada kegembiraan. Di tempat lain, tantangannya berat. Saya udah bilang sama pemain musik. Sebelah sono ya nggak? Yang pakai lampu, syung, gede. Tapi dia tetap di sini Pak. Ini bukti orang-orang yang setia. Ya, jangan suka ngamen-ngamen kemana-mana. Setia dulu di sini. Nanti baru main di gereja lain. Itu baru namanya luar biasa. Nah, ada satu peristiwa yang saya harus ceritakan karena saya juga ikuti media sosial di tempat ini. Putra Bapak yang namanya Matthew Tejo ini, ya kan, sering saya lihat khotbah dan bahkan kayaknya sebulan sekali khotbah. Padahal kalau dipikir-pikir dia kuliahnya lumayan kan. Tapi saya nggak mau sok gini, gue nubuatin kampungan tuh, nggak. Nanti lo cek aja omongan gue. Tampaknya dia ini nggak bisa lari nih dari panggilan Tuhan. Tampak-tampaknya, karena saya suka lihat gitu di medsos. Dia suka sekali lebih banyak menghabiskan waktunya di gereja daripada mungkin di tempat lain. Mungkin dia kerja atau apa saya nggak tahu, kamu udah kerja atau enggak. Makanya dalam perenungan saya temukan satu ayat. Kau harus siap-siap Matthew,
Karena papamu nggak nunggu sampai 120 tahun baru memberikan tongkat estafet kepadamu. Ya kan? Jangan-jangan waktu ulang tahun ke-17 sudah dianggap dewasa, Pak Henry udah harus banyak tenang, main sama cucu, sama ibu, dan jadi pastor senior. Kayaknya pastor senior tuh cuma apa sih? Nguburin orang mati, ngawinin, ya kan? Ngawinin orang, ya dah, ya pertama mati dulu. Terus orang nikah, ya kan, mamanya kenal, enggak lah si Matthew kan masih muda, papanya kan teman saya, anak saya nikah diberkati sama dia, kan begitu pastor senior. Sama kalau sedikit agak apa namanya tuh, kalau orang pensiun tuh agak sedikit stres, marah-marah, jangan tapi Pak, ya kan. Nah lalu saya dapati peristiwa di mana Musa memberikan satu bagian penting di dalam kehidupan gereja. Dan ini harusnya menjadi sikap GBI Orchard ketika dia sampai 14 tahun dalam penyertaan Tuhan. Ya kan, penarinya aja udah baru. Kalau 10 tahun lalu berarti Cilingling umur berapa loh 10 tahun lalu. Ini orang awet muda begini terus modelnya dari gue kenal 10 tahun lalu, ya kan. Tapi bayangkan 10 tahun yang lalu Matthew SMA kali. SMA, SMP. Sekarang dia udah main gitar, dia udah bisa nyanyi, dan dia sudah bisa sharing firman Tuhan. Ada progres yang bagus dari gereja ini. Dan mari anak-anak muda yang lain, jangan cuma datang ketawa, hahehe, main pingpong, makan, pulang. Tapi masuk juga dong dalam pelayanan inti dari gereja ini. Yuk kita baca, ini yang menjadi bagian kita mempelajari atau mensyukuri 14 tahun penyertaan Tuhan. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pada saat umur 120 tahun, Musa menyadari ketidakmampuannya lagi. Dia sadar dan Tuhan udah kasih tahu, lu udah tua. Tidak bisa lagi selincah waktu itu. Maka pilihlah orang yang akan meneruskan perjalanan ini. Bukan hari ini saya khotbah, saya bilang Pak, Bapak udah tua. Bukan, masih lincah, masih nyari kursi. Tetapi ini menjadi juga bagian pesan di dalam perjalanan tahun berikutnya yang harus dilalui. 14 tahun ke belakang udah selesai. Orang akan melihat selalu yang terbaru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya saya suka sekali ketika bagian ini menjadi bagian yang harus saya sharingkan kepada gereja ini. Ya hari ini agak serius nih khotbah, saya 60 tahun ini. Jadi udah tua juga, jelang-jelang juga. Ya, jadi harus serius. Ya, bercanda tetap. Karena saya lihat wajah-wajahnya tegang banget, belum pada makan kayaknya. Nanti juga gak mau lama-lama, takut meleleh nih. Ice cake, kue. Sopan dikit ya, potongan pertama kalau dikasih pendeta dulu, jangan kasih yang lain-lain. Terus suka berebut, jangan ngambil sebelum diperintahkan sama panitia. Kadang ibu-ibu suka udah siapin plastik lagi. Jadi 14 tahun dari pesan Musa ini kita belajar ada 3 bagian yang penting untuk meresponi penyertaan Tuhan. Apa yang pertama? Yang pertama, lihat ayat ini dibagi menjadi 3 bagian. Kita coba mengeksplor firman Tuhan ini. Musa selesai pada tugasnya dan dia harus memilih orang. Alkitab menulis Yosua adalah abdi yang setia. Abdi itu berarti pembantu. Saya sering bilang bahasa Ibraninya fanfo. Pembantu yang setia. Musa turun naik Gunung Sinai, Yosua nunggu di situ. Apapun yang dikerjakan Tuhan lewat Musa, hampir 99,9% Yosua ada di sana. Kecuali ketika panggilan, ketika ngobrol dengan Harun. Tetapi waktu Musa mulai action, Yosua menjadi saksi. Mari kita lihat di dalam Ulangan tadi yang kita sudah baca, 31 ayat 8a. Di situ ditulis dengan jelas, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Kalau saya bicara nih, Musa, terus saudara bangsa Israel. Hey, kita punya Tuhan ini yang akan berjalan denganmu. Kita punya Tuhan ini, Tuhan kita sendiri yang akan menyertai.
GBI Orchard, Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan bukan hanya berjalan, tetapi dia menyertai. Dia akan ada selalu di dalam penyertaan gereja ini. Jadi yang pertama pelajarannya adalah, percayalah sepenuhnya bahwa Tuhan akan memimpin gereja ini. Percaya sepenuhnya kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Apa sikap orang yang percaya? Sikap orang yang percaya tentu kekhawatiran boleh ada, tapi dia hanya seliweran di kepala. Itu bahasa apa seliweran? Dia hanya boleh lewat aja. Dia nggak boleh berkemah di kepala kita. Kalau Tuhan sudah pimpin 14 tahun, berarti sangat mudah untuk kita melewati tahun-tahun berikutnya. Kalau kita meyakini 14 tahun itu bukan kita yang membangun, tetapi Tuhan. Karena 14 tahun kalau kita bicara dan saudara pengerja masih ribut tentang hal-hal, ini kalau nggak ada saya nggak jalan, maka sia-sialah kau membangun. Gereja ini selalu saya sampaikan, kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Ya kan? Kalau Pak Gembala ngambek sama ibu, udahlah saya tinggalin aja. Tuhan bisa cari pengganti lain di tempat ini. Ya kan? Kalau saudara bilang, pusing saya keluar. Tuhan bisa cari jemaat yang baru. Kenapa Tuhan tidak tambahkan jemaat lagi? Segini aja cukup. Ya segini aja gak insap-insap. Tak kalau ditambahin makin gak muat. Makin sakit kepala gembala. Makin sedeng dia. Pusing pala gua. Mikirin lu. Tambah lagi Pak orang 400. Mending sembuh. Sakit semua. Segini aja udah bagus. Makan vitaminnya udah berapa macam nih. Kalau gak repot saudara. Jadi yang pertama. Batuk mulu sebelah sana. Antigen. Saya juga lagi batuk sih gitu kan. Tuhan memimpin arah pelayanan, membuka jalan di tengah keterbatasan. Gereja tidak hanya bertahan, tetapi dipimpin Tuhan dalam setiap musim. Iya kan? Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna. Ada lagunya, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Kalau saudara gak merasakan Tuhan hadir, ya saudara cuma jadi figuran. Ya gak apa-apa juga, seru juga, film butuh figuran. Tapi kalau figuran honor gak naik-naik. Kalau figuran yang cuma lewat depan kereta ketabrak, gak enak kalau. Ya kan? Saudara harus jadi pemeran dong. Naik kelas dong. Pemeran maksudnya bukan mengambil alih posisi-posisi pelayanan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara harus tunjukin bahwa Tuhan menyertai saya, dan penyertaan itu saya dapat ketika saya setia beribadah di gereja ini. Bukan cinta sama gereja, cinta sama Tuhan, tapi Tuhan memilih sarana orang bertumbuh lewat gerejanya, organisasi gereja. Ya, ini namanya gedung, saudara namanya gereja. Ketika gereja masuk ke gedung ini, maka namanya ini gedung gereja. Ya, label GBI Orchard FICC itu hanya identitas supaya tahu lu di mana, gua di sini. Tapi harus sekuat baja. Karena saudara selama berapa tahun Pak sewa sini? 5 tahun. 5 tahun ini saudara harus, apa udah beli Pak? Belum. Saya takutnya diam-diam udah beli ya kan. Kenapa ini berantem? Kenapa ribut dia saudara? Tenang aja, tenang ya. Memang firman Tuhan itu suka memecah belah keluarga saudara ya. Jadi itu yang pertama. Jadi penyertaan Tuhan sempurna karena ia memimpin ke arah perjalanan. Jadi dia bilang Yosua, ingat dia menyertai sehingga Yosua sampai di tanah yang dijanjikan. Mungkin juga kalau bilang Matt, Tuhan nyertai. Mana tahu di tahun ke-40, berapa tahun lagi tuh ya? 14. 26. Yalah Indonesia kan tahun 45 tahun emas, 26 tahun lagi ya mungkin kita udah dikubur Pak. Tapi GBI Orchard sudah ada gedung. Mana kita tahu. Mereka lah yang muda-muda ini kan jadi pemimpin-pemimpin. Kita lihat nggak gereja-gereja GBI yang lain tiba-tiba ulang tahun ke-36. Ya kan ke-37 tanpa sadar waktu dia mulai anaknya masih kecil-kecil. Dan ternyata anaknya bisa meneruskan. Ya kan, warisan paling hebat itu bukan emas berlian, tapi bisa mewariskan persekutuan seperti ini luar biasa. Tampaknya kok nggak bisa lari, Matt. Ya kan, ya kerja aja terus, cari duit dulu yang banyak. Ntar lu jadi gembala, ya kan. Sepertinya, ya kan.
Yang kedua, di ayat yang B, dia katakan begini. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan ini kalau kasih paket komplit. Yang pertama dia ingatkan, jangan takut. Saya akan pimpin dan sertai kalian. Jangan takut Pak Henry dan Ibu. Ketika menjawab panggilan Tuhan, dia memimpin dengan segala persoalan. Saudara nggak pernah tahu ada persoalan yang nggak perlu diceritakan. Betapa beratnya memang seorang gembala itu dengan pengerja-pengerja. Belum lagi jemaat yang bawel. Ya enggak. Jemaat yang udah dari kenal sampai 14 tahun nyusahin melulu. Ada saudara. Ada. Pokoknya kalau ibadah minggu kayaknya aduh. Naik iman lagi nih. Naik kepercayaan. Kenapa? Karena setiap ngobrol sama nih orang, urusannya gue mesti narik kantong nih. Ada, saudara. Dan Tuhan izinkan itu ada. Untuk membuktikan bahwa gembala dan para pengerja nggak akan pernah kekurangan duit nolong orang. Kan begitu. Ya kan? Saya kan tahu waktu terakhir khotbah, sewa di sini mahal loh saudara. Tapi jalan aja tuh. Mau bayarnya tertatih-tatih. Karena kalau dia pimpin, dia sertai, maka dia akan menyempurnakan. Dia sepenuhnya akan pelihara, saudara. Jadi dia bilang, Yosua, Tuhan akan memimpin. Tuhan akan tenang aja. Tapi dalam perjalanan, Tuhan juga cengli. Tuhan akan pelihara. Bangsa ini gak pernah kekurangan makan. Tidak pernah telat makan. Alkitab tulis gak pernah ganti sepatu. Makanya kolektenya banyak di sana. Di sini sulit kolekte banyak. Keluar lagi TikTok, Adidas baru beli. Sekarang nih kemarin gue debat sama bini gue. Ada training Adidas Chongsam ya gak? 3 juta orang Indonesia beli. Saya bilang lu tungguin aja ntar gue 450.000. Tapi orang kita, kalau jemaat GBI Orchard nih pengennya selalu yang terdahulu pakai. Tapi nanti terkemudian besok di outlet cuma 250.000. Iya kan? Saya nggak larang ya orang belanja itu, nggak larang. Belanja aja. Pelit aja terus di gereja, nggak apa-apa. Kan lihat, Tuhan sepenuhnya akan memelihara saudara dan saya. Gereja ini dipelihara. Dipelihara rame, Natal rame, makanan berlimpah ruah. Jemaat kan nggak mau tahu dari mana. Gembala sama ibu, sama pengerja, sampai dengkulnya kapalan semua doa. Jidat kadang-kadang kejeduk, untung gak hitam 3 sini. Ya kan saudara gak tahu. Tetapi lihat, pernah gak kekurangan? Kan enggak. Sehat-sehat semua. Ya kalau sakit waktunya udah mati ya gak apa-apa. Kemarin saya khotbah, kita kalau mati sesuai waktu Tuhan, jangan bikin sendiri. Ngerti kan? Kalau mati sesuai waktu Tuhan tuh jaga kesehatan, makan benar. Mati ya udah tuh waktu Tuhan. Jangan nongkrong pinggir rel, minum. Mati tuh sesuai kehendak lu. Nongkrong-nongkrong di Kalijodo, main sama penjahat. Ya mati itu bukan kehendak Tuhan. Memang kita menghendaki sendiri. Jadi ada 2 kematian tuh yang penting. Marilah masuk dalam rencana Tuhan. Supaya kalau mati kita masuk sorga. Ya kan, tapi dia Kristen ya matinya di karaoke. Lagi naik di atas meja. Nyanyinya mengaku bujangan serangan batu cok mati. Terus gimana mau didoainnya? Hari ini dia bersama siapa? Ya kan, jadi matilah sesuai rencana Tuhan. Ya, ngeri-ngeri sedap ini memang. Jadi yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna karena ia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dia bilang, Petrus, engkau akan jadi kepala, ya kan, gereja dan aku menyertai. Dan janji dia juga di awal, aku akan menyertai sampai nafas kita habis, sampai kesudahan zaman. Kesudahan zaman itu kalau saya mati zaman sudah buat saya. Jadi Tuhan akan menyertai GBI ini, Orchard FICC dan seluruh jemaatnya yang belum separuh tobat tapi rajin. Nah, jadi hari ini tobat semua. Sama suami damai, sama istri damai, sama mertua damai, utang clear, lunas dong. Kalau lu jangan ngomong-ngomong Alkitab 7 tahun gak bisa bayar lunas. Jangan lo kejar yang lain, yang 7 tahun bagaimana? Kan gereja suka gitu ya. Kita gak boleh makan darah. Kita harus bayar perpuluhan. Lo lupa 7 tahun gimana? Bisa. Jadi jangan separuh-separuh kalau mau main Alkitab. Ya, dengan kita mengampuni, saudara gak kekurangan. Dia gak bayar aja anak kita tetap sekolah. Dia gak bayar juga gue tetap keluar negeri. Gue tetap bisa
Cengbeng pulang sana kampung. Lo gak bayar juga gue bisa happy. Kenapa gue jadi stroke mikirin lu? Kan begitu. Jadi kalau kita main firman Tuhan, maka kita harus amini firman Tuhan itu. Jangan setengah-setengah. Kalau Tuhan bilang, dia sendiri ada di depanmu, dia yang akan menyertaimu hari ini, percayalah dan katakan di dalam hatimu bahwa Tuhan akan memimpin hidup saya. Dia akan menyertai. Dan yang kedua, dia akan memelihara hidup saya. Dia akan memelihara hidup saudara. Dia akan memelihara gereja ini. Saudara boleh ngomong apapun tentang gereja ini. Gereja ini tetap ibadah hari Minggu. Itu bukti ada pemeliharaan Tuhan. Keuangan mungkin carut marut, tetapi tetap ada. Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu senang nolong orang yang pas-pas. Kalau lebih-lebih, harganya Tuhan tidak ada lagi. Orang kalau berkelimpahan-kelimpahan, Tuhan lagi nggak ada di situ, di dalam hidupnya. Tapi kalau dia ada di posisi tengah, pas, dia akan nyanyi, aku mencari Tuhan, aku percaya penyertaan Tuhan. Tapi kalau semua berkelimpahan, ada apa sih Pak Ri? Udah bayar, belagu kan, udah bayar. Udah jangan kayak orang susah deh, gereja udah beli, itu bahaya. Tuhan nanti sudah nggak ada lagi di situ. Bukan berarti saya bilang kita harus di pinggir jurang terus, bukan. Tetapi dari firman Tuhan ini mengajarkan Yosua berada dalam titik di mana dia tidak punya kemampuan. Tetapi waktu tongkat estafet diberikan, dia jalan sampai ke tanah yang dijanjikan. Hari ini kita harus sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi? Saudara harus kejar itu. Apakah kita sudah menjadi mempelai Kristus? Perasaan udah. Tapi kenyataan belum, ya kan? Karena kalau kita merasa sudah, maka umatnya harus bersikap layak sebagai seorang calon pengantin. Kalau saya mau menikah dengan istri saya akan menjaga dong kelakuan saya supaya istri saya tidak tersinggung. Begitupun sebaliknya, begitupun kita. Kalau kita siap mau menikah dengan Kristus yang nanti datang, kita harus jaga dong, jangan membagi cinta, jangan membagi perasaan, maka semuanya harus diserahkan kepada dia. Yang ketiga pada bagian ini, dikatakan begini, kata Musa kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, banyak penggembalaan yang akhirnya patah hati. Banyak penggembalaan dia bilang, gue tetap jalan, tapi sebetulnya gue sudah bohwat, gue udah susah nih. Sehingga gembalanya kalau ketemu ngobrolnya penderitaan melulu. Saya nggak pernah dengar Pak Henry ngomong penderitaan sama saya. Happy aja terus. Kalau kita udah makan. Wah, dia gitu aja terus. Tapi kan saya terus jaga walaupun saya belum, nanti aja. Saya juga jaga harga diri saya gitu kan. Setiap datang disuruh makan kan gak enak ya kan. Waktu Natal ya karena jam 2:15 jadi makan dulu ya saudara ya. Padahal tadi gue lihat si kue cakep tuh teman, ya nggak ditawarin ya udahlah. Ini juga biasa ini nawarin nih. Biasa ini rajin, Pak kopi-kopi. Enggak ya gue bertahan aja lah. Berarti 14 tahun belum terlalu akrab ternyata saudara ya. Jadi yang ketiga, percaya sepenuhnya pada kekuatan yang datang dari Tuhan. Menatap masa depan pelayanan, saudara harus punya keyakinan bahwa ada power, ada kekuatan yang namanya supranatural. Yang di luar kemampuan nalar kita berpikir. Itu urusan gereja saudara. Kalau urusan bengkel, toko, lo boleh hitung. Sama ahli-ahli akuntansi bolehlah. Tapi kalau gereja saudara akan mentok ketika menghitung. Saya tidak dapat lagi menyelesaikan Pak. Tetapi ada kekuatan dari Tuhan. Ada sesuatu yang di luar jangkauan orang normal kalau main sama Tuhan. Karena Tuhan gak bisa dijangkau, makanya biarkan ketika kita sudah maksimal menjadi partnernya, maka dia akan pakai juga kekuatan maksimalnya untuk menjalankan usaha ini. Saya bilang usaha kenapa? Karena dibilang kita adalah kawan sekerja. Jadi kita partner. Surga bikin perusahaan. Mungkin komisarisnya Tuhan, direkturnya kita. Kita gak bisa, tolong dong kasih bantuan bagaimana. Jadi Tuhan tidak akan bikin manusia di bumi ini jadi Kristen semua, gak akan. Kalau itu namanya bocengli dia. Justru kita yang harus melakukan itu. Partner Tuhan. Di Indonesia ini banyak dan salah satunya adalah GBI Orchard, FICC. Kalau kita sudah siap menjadi partner, jangan pernah takut.
Yosua tidak punya kemampuan. Yosua tuh cuma nguping sama ngeliat aja kerjaannya. Tetapi hari ini dia punya kemampuan di luar rata-rata, di luar apa yang bisa dia kerjakan. Dia bisa pimpin dan dia bisa bagi dengan adil tanah buat bangsa Israel. Itu membuktikan ketika kita belajar, baik itu manajemen kah, baik itu segala macam pastoral gereja, ada hal-hal di mana kita nggak mungkin lagi sanggup. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Hari ini kita belajar 3 prinsip. Perubahan zaman, tantangan yang selalu cepat terjadi. Itu tidak akan pernah mempengaruhi gereja Tuhan. Jangan bawa cara dunia ke gereja. Tapi sebar cara gereja ke dunia. Dalam diskusi dia bilang gini, iya begitulah cara gereja modern. Ya kita ambil dunia. Kalau dia disko-disko mabok-mabok kita ambil. Tapi kita ubah. Yang penting suasananya. Saya kurang begitu setuju. Kok gereja dikamirkan oleh hal-hal yang dari dunia? Bukankah gereja harusnya menggarami dunia? Jadi tetaplah pegang teguh generasi berikutnya. Matthew dan kawan-kawan. Jangan sampai dunia mengatur cara ibadah kita. Kita atur dunia. Kalau lu datang ke sini, lu ikut aturan gua, bukan lu ngatur gua gitu. Ini penting ya, saudara. Saudara anak muda yang masih di sini ini cukup setia. Kan kita selalu membanding-bandingkan. Gereja sana lebih keren loh. Kalau nyanyi, sampai kayak main sirkus, Pak Tepong zaman saya dulu. Emang harus begitu ketemu Tuhan? Enggak juga. Saya masih lihat masih normal gereja ini Pak, masih normal. Ada yang nggak normal juga, saya khotbah juga gitu. Tapi ini masih normal lah, masih nyanyi, masih jangan lincah-lincah, nggak sekalian aja main sirkus pakai tali gitu lompat-lompat ya kan, enggak lah. Kenapa? Karena berjumpa dengan Tuhan itu dimulai dari hati. Waktu saudara datang, saudara percaya saya datang ke gereja yang sudah 14 tahun ini. Bahwa gereja ini sepenuhnya dipimpin dan disertai Tuhan. Gereja ini sepenuhnya dipelihara oleh Tuhan. Gereja ini sepenuhnya ada kekuatan yang dari Tuhan. Saya yakin bukan Yosua saja yang menikmati firman Tuhan ini. Tapi GBI Orchard di tahun ke-14 juga menikmati. Tetap semangat, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Saudara kalau gereja ini sudah disertai, bagaimana dengan kita jemaat? Apakah kita selalu bersembunyi di balik organisasi GBI Orchard FCC? Gak. Harusnya saudara menjadi agen-agen. Saudara menjadi pemberita-pemberita. Menjadi duta-duta. Hasil dari bersekutu di gereja yang dipimpin dan disertai Tuhan. Hasil dari bersekutu di gereja yang dipelihara Tuhan. Hasil dari bersekutu di gereja yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Beritakan itu keluar. Buktikan di gereja ini bukan cuma kumpul-kumpul. Tetapi di gereja ini menghasilkan anak-anak Tuhan yang punya kualitas yang sama. Seperti bendera gereja saya pun melakukan itu. Bahkan gereja ini menjadi kuat karena jemaatnya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Percaya pada penyertaan, percaya pada pemeliharaan, percaya pada kekuatan. Sehingga organisasi gereja ini menjadi kuat. Biarlah ini menjadi renungan buat saudara dan saya. Biarlah di hari yang penuh dengan sukacita, Valentine, Sincia, masa-masa Paskah, kumpul nih di bulan ini. Kita kembali merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang tanpa batas. Penyertaannya yang sempurna. Itu boleh terus terjadi di dalam kehidupan gereja ini. Jangan pernah takut. Lihat kiri kanan saudara, bilang Tuhan pasti pimpin kita. Bilang kiri kanan saudara. Bilang lagi kiri kanan saudara. Bukan cuma pimpin, dia pelihara. Dia pelihara. Bukan cuma pelihara, kita punya kekuatan. Dari situlah letak kemenangan kita. Jadi saya simpulkan saudara. Saya takut kalau lama-lama karena ini acaranya sedikit formal. Kuenya sampai 2 saudara ya. Jadi tolong agak tertib ya saudara ya. Penyertaannya sempurna. Menjadi renungan buat kita semua. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tuhan kita itu luar biasa. Ada 3 prinsip yang kita pelajari dari ayat ini. Yaitu bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 3 prinsip, saya ulangi lagi nih untuk 4 kali. Saudara, marilah percaya sepenuhnya pada pimpinan Tuhan dan penyertaannya. Marilah saudara dan saya sepenuhnya percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya percayalah sepenuhnya kepada kekuatan yang datang dari Tuhan. Tidak ada kekuatan yang datang daripada siapapun. Saudara jangan harap gembala saudara bisa kasih kekuatan kepada saudara. Ada limitnya dia.
Dia kasih kekuatan sama saudara. Ada kata akhirnya, gue udah gak kuat. Tapi kalau Tuhan, dia selalu kuat. Jadi mari masing-masing kita fokus kepada Tuhan. Biarlah 14 tahun ini menjadi cerita yang luar biasa kepada seluruh jemaat yang mengenal gereja ini dan jemaatnya. Biarlah menyambut tahun ke-15 kita lebih giat lagi. Menyongsong harinya Tuhan, ayo percayalah. Penyertaan, pemeliharaan, dan kekuatan hanya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.